Ini dia prosesi landing pesawat dari Dubai ke Amsterdam. Alhamdulillah sehat walafiat, selamat semuanya. Akhirnya sampai di Amsterdam. Memang bandara ini nggak sebesar bandara Dubai, tapi tetap bagus. Udah mulai kelihatan kita ada di bagian dunia yang lain. Kita ada di Eropa, udah bukan di Asia lagi. Mobil-mobil pada nyetir di kanan, banyak panel surya, banyak gedung-gedung. Tapi nggak ada polusi, cahayanya bagus, cahayanya cerah, udaranya nggak kelihatan ada polusi asap sedikit pun. Mantep. Suhu di sini lagi nyaman. Kebetulan datang di musim panas, jadi suhunya agak-agak mirip Lembang lah di siang hari. Sampai Schiphol. Setelah turun, kita jalan dulu beberapa saat sama teman-teman yang dari Indonesia juga. Di sini lagi banyak banget, lagi rame karena mungkin lagi memang masanya orang-orang yang mau kuliah ke Belanda datang di akhir-akhir Agustus. Ini pesawat yang baru dinaikin dari Dubai ke Amsterdam dan juga suasana di luar bandara Schiphol. Kita jalan terus, di sini lagi ada travelator, kita jalan nikmatin suasana bandara dan nikmatin juga cuaca yang lagi cerah. Di sini bandaranya banyak cahaya naturalnya, jadi terang. Ini kita udah mau dekat ke daerah imigrasi. Di situ ke All Gates, Budget Hall, Arrival Hall. Di sini kita dibedain antara yang warga negara Uni Eropa sama selain warga negara Uni Eropa. Kalau misalnya warga negara Uni Eropa nggak harus ngantri sepanjang ini. Ya ini antrian imigrasi waktu itu panjang banget, nunggu lama. Nah, anak yang jarang naik pesawat ini masuk angin, jadi ya inilah tolak angin pertama. Apalagi solusinya masuk angin kalau bukan tolak angin. Ngambil bagasi. Dan inilah suasana keluar bandara Schiphol Amsterdam. Kebetulan di pesawat kenalan sama anak SBM ITB yang mau kuliah di Groningen juga. Dan akhirnya kita mutusin buat bareng-bareng naik kereta sana. Dan waktu itu kebetulan gue dijemput sama Kak Andrew, mahasiswa S2 yang udah setahun di sana, dan kita karena berenam akhirnya bisa beli grup tiket yang jauh lebih murah daripada beli tiket masing-masing. Beli tiket sendiri 29 euro, kalau misalnya grup tiket 13 euro. Jauh banget kan? Ya anak-anak ini pindahan juga kan ke Belanda. Bawaannya banyak banget. Bawa 2 koper, ada yang bawa 3 koper kalau nggak salah. Ya begitulah. Ini suasana stasiun kereta bawah tanah di Bandara Schiphol. Banyak orang kelihatan bawa-bawa koper, mau lanjut ke destinasi selanjutnya. Ini suasana di dalam kereta antar kota di Belanda. Dari Schiphol ke Groningen, kereta ini double decker. Di sini kita beli tiket tanpa nomor, jadi bebas duduk di mana aja. Alhamdulillah lagi nggak terlalu rame, jadi bisa duduk bareng-bareng nyaman. Mulai terkesima sama suasana baru, suasana Belanda. Karena sama Kak Andrew, kita juga sambil diajarin harus gimana caranya supaya bisa berkeliaran di Belanda dengan baik, gimana cara naik transportasi umum yang gampang. Arsitekturnya kelihatan Eropanya, rumah-rumahnya banyak yang seragam, nggak kayak di Indonesia. Warna-warni, bentuknya aneh-aneh, beda-beda. Kelihatan juga di negeri ini, negara ini datar banget, nggak ada bukit, nggak ada gunung, sepanjang mata memandang semuanya datar. Selama perjalanan banyak padang rumput luas, banyak kebun-kebun, dan tentunya juga banyak kincir angin ya, namanya juga negara kincir angin. Yang bikin kagum juga di sini banyak pohon-pohon yang tingginya kurang lebih sama ya, kayak rata, kayak di tata gitu. Nggak tahu gimana cara mereka bisa bikin supaya pohon-pohon ini tingginya sama. Kelihatan juga di sini ternakannya, pertaniannya udah modern, banyak alat-alat besar yang dipakai buat
kayak panen dan lain-lain. Di sini juga banyak peternakan yang sapi dombanya dilepas di tanah luas. Sampai di Groningen tengah hari, cuaca cerah dan bawaan kita kelihatan banyak banget. Sampai ini dia kereta yang baru kita pakai, kereta double decker ini. Khasnya Belanda, warna biru kuning, dan ya baru pertama kali juga sih naik kereta double decker, keren juga. Sini ada spur 7, tapi spur itu bukan kereta ya, spur itu trek atau peron. Groningen ini kota terbesar di Belanda Utara, jadi stasiun ini stasiun buat kota terbesar di Belanda Utara. Pas kita sampai lagi banyak pembangunan, jadi kayaknya pembangunan ini udah dari lama katanya, cuman memang belum selesai. Entahlah apa yang mau dibuat sama negara ini, tapi kelihatannya sih bakal jadi stasiun yang bakal jauh lebih bagus. Ya dibanding sama stasiun-stasiun di Indonesia, ini stasiunnya cakep sih. Di sini gue dijemput sama ibu kos, bapak kos yang nanti bakal tinggal bareng selama di Groningen. Terus kita perlu beli kartu transportasi umum di Belanda, namanya OV-Chipkaart. Carrier mungkin ini belasan kilo, koper mungkin ini 40 kilo. Let's go. Ya kita mau bikin OV-Chipkaart. Other products. OV-Chipkaart, buy an OV-Chipkaart. Tutorial membeli OV-Chipkaart. Buy an OV-Chipkaart. Top up mau berapa? Berapa ya? 20 cukup lah ya? Kebanyakan. Oh serius? Naik bis kali paling katanya $3, $4. 3 euro. Ya bebas. Dari sini sampai Komet 1 meter, tergantung jarak. Ya kartu OV-Chipkaart ini kartu yang harus banget dipunya kalau di Belanda, karena ini dipakai buat semua bis, semua tram, semua kereta yang ada di Belanda, bahkan sewa sepeda pun bisa pakai kartu ini. Dan sebagai orang yang baru datang ya kita bikinlah OV-Chipkaart di sini, dan karena kita mau naik bis buat lanjutin perjalanan kita. Nah, tuh keluar tuh. Tuh udah tuh keluar tuh. Impresi stasiunnya kelihatan megah, kelihatan tua, arsitektur zaman dulunya kelihatan jelas. Dan ini katanya dibuat masih tahun 1600 apa 1700-an. Dalam hati pengen nyeletuk kayak bangunan tua peninggalan Belanda ya. Lah, tapi kan kita emang lagi Belanda. Setelah ngabisin cukup banyak waktu buat foto-foto di depan stasiun Groningen yang memang arsitekturnya ikonik, kita lanjutin jalan, dorong-dorong koper, gendong tas berat-berat buat sampai ke halte bisnya. Emang kalau di sini opsi yang paling enak buat pindahan masih pakai transportasi umum. Emang bagus sih transportasi umumnya, terintegrasi dari kereta, pesawat, bis, bahkan nanti sepeda pun juga terintegrasi. Mulai kelihatan kalau di kota ini orang-orang seneng naik sepeda. Parkiran sepeda pun banyak banget dan selalu penuh. Di sini di halte bisnya ada banyak tempat buat pemberhentian bis, karena memang jadwal bisnya juga cukup banyak dan banyak trek, banyak rutenya. Ini suasana dalam bis di Groningen, bisnya modern. Ada jalurnya juga terpampang di atas kayak KRL ya, kalau yang pernah naik KRL di Jakarta dan sekitarnya. Bisnya lumayan ngebut dan kita bisa lihat di luar suasana kota Groningen dari dalam bis. Ya pengalaman yang gak bisa lupa karena benar-benar beda banget dari Indonesia, dan masih belum percaya kalau benar-benar sampai di negeri Belanda ini.
Rasanya dulu cuman mimpi bisa tinggal di Eropa, bisa keliling-keliling Belanda, bisa tinggal di tempat yang kayak gini. Tapi akhirnya jadi kenyataan juga. Kita bisa jahit juga kapan bakal berhenti di tiap-tiap halte yang ada, jadi planningnya udah enak, tahu kapan bakal sampai, tahu kapan bakal berhenti. Turun dari halte masih perlu jalan buat ke rumah. Kita bisa lihat pemberhentian bisnya cuman pelang gini aja, cuman jadwalnya jelas ada berapa menit lagi bakal datang. Di sini juga kita bisa lihat ada jalur khusus sepeda warnanya merah, dan ini jalur yang sering dipakai sama orang-orang di sini, benar-benar penting. Nah, bisa dilihat nih suasana perumahannya nyaman banget, banyak pohon, sejuk. Hal yang pertama kerasa adalah rumah-rumahnya seragam, bentuknya sama, warnanya sama, bahkan dindingnya pun pada nempel satu sama lain. Jadi ya semuanya seragam. Kebetulan banget bapak ibu kosnya juga orang Sunda, jadi orang Bandung yang pindah ke Belanda, ke Melanglang Buana ini ngobrol bahasa Sunda di rumahnya. Ya inilah mungkin yang namanya takdir ya, orang Sunda kembali ke orang Sunda lagi walaupun di belahan dunia yang lain. Oh iya, perumahannya di sini pakai nama-nama planet. Jadi kalau yang tahu kayak di Hargahayu Raya di Bandung, ada Planetenland, ada Saturnusland, Neptunusland, Merkuriusland. Ada juga apartemen kayak gini yang seragam bentuknya. Sampai kamar. Lumayan lega. Habis ngangkat 30 kilo. Ini tangga di dalam rumahnya muter-muter dan sempit. Katanya sih supaya hemat tuh. Ini ya, hemat ruangan. Impresi pertamanya juga ini kayunya bau kayak kayu tua gitu, tapi lama-lama gak kerasa sih. Ini dia hasil bongkar tas, bongkar koper dari Indonesia ke Belanda. Ya namanya juga pindahan ya. Nah supaya nggak jet lag di hari itu dipaksain buat jalan-jalan naik sepeda keliling kota. Dan ini udah jam 7 malam. Tapi ya di musim panas matahari itu baru terbenam sekitar jam 8 malam. Ya ini di daerah namanya Raitip, ada tempat belanja, ada supermarket, dan ada rumah-rumah warna-warni yang ikonik. Ini Akademi Building University of Groningen, kampus gue S2. Dan ini gedung paling tua yang dimiliki sama universitasnya. Di depannya juga ada perpustakaan pusat kampus atau Universiteit Bibliotheek. Di sini kita parkir sepeda, terus lanjut explore kotanya jalan kaki. Impresi pertamanya, jalan di tengah kota Groningen ini kayak Diagon Alley di Harry Potter. Kalau teman-teman yang suka Harry Potter ya. Kalau di tengah kota gini, gedungnya macam-macam, gak seragam kayak di perumahan. Dan arsitekturnya kelihatan kayak bukan di kota, kayak di tempat karya wisata gitu. Ini Universiteit Museum atau Museum University punya University of Groningen. Rasanya bukan kayak di kota, rasanya kayak lagi di theme park yang temanya lagi di Eropa. Tapi ya ini bukan theme park, ini bukan tempat wisata doang, ini emang kota tempat orang-orang hidup dan emang tinggal. Ini sampai di tengah tempat yang biasanya jadi pasar setiap Selasa, Jumat, Sabtu, namanya Vismarkt atau pasar ikan. Ini berasal dari alun-alunnya Groningen. Dan kelihatan juga di tengah kota ini semua orang naik sepeda atau jalan kaki, jarang banyak yang naik mobil. Jalan dan kotanya pun memang didesain supaya nyaman buat jalan kaki dan naik sepeda. Karena lagi musim panas, cuacanya enak, orang banyak keluar buat jalan kaki, buat duduk-duduk, buat nikmatin kotanya aja di sini. Karena memang suasana enak, nggak ada polusi, jadi orang-orang kedorong buat keluar, buat jalan-jalan, buat belanja, buat sepedahan mungkin. Dan yang menariknya di sini tuh jam 7 udah pada tutup. Toko-toko, restoran mungkin beberapa ada yang buka, tapi
toko-toko itu udah pada tutup, bahkan katanya jam 6 pun udah pada tutup. Tapi ya beginilah, tempat di Belanda, tempat di Groningen, tempat yang enak buat jalan, tempat yang enak buat naik sepeda. Makanya orang-orang di sini kelihatannya pada sehat-sehat ya. Dan ya, walaupun kita dulu nggak biasa jalan, tapi karena memang kota dan orang-orang pada jalan, ya kita jalan lah di tengah kota. Ini daerah Grote Markt atau pasar besar di Groningen. Sini banyak restoran, banyak kafe, dan bisa kelihatan juga ada nanti Martini Tower, gedung tertinggi di Groningen. Ya, suasananya enak banget buat jalan-jalan, buat santai. Benar-benar berasa udah di tempat baru. Ini dia Martini Tower. Ini Forum Groningen. Di sini gedung modern tinggi di Groningen yang isinya ruang terbuka, jadi orang-orang bisa masuk, bisa main-main, dan juga ada perpustakaan yang punya kota. Di sini juga bisa kelihatan Martini Tower yang kebetulan lagi bunyi ya waktu di sini. Ya, setelah dari dekat forum, setelah dari Martini Tower, akhirnya gue naik sepeda lagi, pulang, dan tidur. Dan karena itu udah jadwal tidurnya juga orang Belanda, pas bangun nggak ada jet lag sama sekali, dan nggak pernah jet lag sama sekali dari pertama kali datang ke Belanda. Ya, sekian aja episode buat berkisah kali ini. Sampai ketemu episode selanjutnya.